فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wahin. Wasalli wasallim mabarik ala sayyidina Muhammadin fil malaila ala yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Fakasyafna angka kita aka babasaraka yaumal hadid. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berwasiat khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada saudara-saudara agar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tolong dijalanin, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya tolong dijauhin. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam, iman, ihsan, wabil khusus sehat afiat, sehingga kita bisa dikumpulin lagi pada malam hari ini, mengaji lagi, taklim lagi, membenarkan keyakinan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang agung, ahlul baitnya yang dicintainya, khususnya kita umatnya yang masih mau mengaji. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga kita berterima kasih kepada guru-guru kita, wabil khusus guru-guru agama yang telah bimbing kita pelan-pelan, yang dimulai kita dari dulu dunia kegelapan hingga kita dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau-beliau yang mengajar dan kita yang diajar diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala hilaf-hilafnya, amal ibadah kita yang tidak seberapa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih mengaji, masih taklim lagi tentang kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Sekandari rahimahullahu ta'ala, yang dimana beliau mengajari kita pelan-pelan tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dilanjut, ada yang bertanyakan dulukah tentang yang kemarin pelajaran kita tuh, karena kita hari ini memasuki pasal nomor 6 di halaman 8 tuh. Silakan kalau ada yang sharing. Ya pelan-pelan aja ngajinya gitu, santai. Gimana? Nggak ada? Kalau nggak ada kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatus sadisah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-alamah al-arif billah Asy-Syaikh Tajuddin
Ahmad ibn Muhammad ibn Athaillah Syakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumihi wa ghafara lahu wa limasyakihi na amin. Qala syekh la yakun ta'ahuruhu amadatil ayta'i ma'al ilhahi fi du'a muji bal ya'sika fahuwa domina lakal ijabati fima yahtaruhu lakala fima tahtaruhu linafsik wa fil waqtil lazi yuridu la fil waqtil lazi turid, yang dimana janganlah karena keterlambatan datangnya pemberian kepadamu saat engkau telah memohon atau bersungguh-sungguh di dalam berdoa menyebabkan engkau berputus asa, sebab dia telah menjamin bagimu suatu ijabah atau pengabulan doa yang dimana yang terbaik buat kita, bukan dalam apa-apa yang engkau pilih untuk diri kita sendiri dan pada waktu yang dia hendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Wallahu alam bisawab. Segitu dulu saudara-saudara. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tulis dulu. Yang pada intinya jangan sampai kita berputus asa di dalam berdoa kita. Allah Subhanahu wa taala menjamin dua. Yang pertama, dipilihkan yang terbaik buat kita. Apa aja yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat diri kita, itulah yang terbaik. Ada yang gajinya kecil tapi berkah, itulah yang terbaik buat kita. Ada yang gajinya besar juga berkah, itulah yang terbaik buat kita juga. Jadi kita jangan iri sama rezeki orang lain. Bisa aja banyak orang yang rezekinya besar tapi nggak berkah, duitnya habis mulu. Bisa aja juga rezekinya kecil juga habis mulu, kurang mulu, ngeluh mulu, dikarenakan tadi dia ingin memilih, nggak bisa begitu. Yang nomor dua, waktunya. Kenapa dibilang waktunya? Allah Subhanahu wa taala itu lebih paham kebutuhan kita, waktunya kapan yang pas. Ketika udah kepepet baru Allah Subhanahu wa taala ngasih, itu yang disebut waktunya. Jadi kita nggak bisa merencanakan, dikarenakan kemarin kita sudah belajar tuh, nggak bisa merencanakan suatu rancangan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan doa itu merupakan bentuk ibadah, ad-du'a huwa'ul ibadah. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua nih, khususnya kepada saya, untuk berdoa kepada Dia. Dan Dia itu memperkenankan redaksinya. Apa dasarnya? Surat Al-Mu'minin tuh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan. Astajib lakum, perkenankan. Tolong digaris bawahin tuh. Yang namanya diperkenankan itu diterima dulu. Dan ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, bukan dikabulin. Inilah gunanya mengaji ilmu. Yang namanya diperkenankan bukan berarti dikabulin, tapi diterima gitu. Dan Mustafa misalnya disuruh masuk sama Om Agi, yang namanya suruh masuk masih diperkenankan. Urusan nanti di dalam dikasih apa enggak, urusan lain, tergantung sikapnya Mustafa. Begitu saudara. Iya. Qala Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intizarul faraji minallahi ibadah. Menunggu kelapangan daripada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu ibadah. Gitu. Nih dasarnya.
dari berdoa seret sampai terwujudnya atau terkabulnya suatu doa tersebut, menunggunya itu ibadah. Intizarul faraji minallahi ibadah. Bagaimana kalau kita kita sabar gak menunggunya? Bila mana nggak sabar, kita nggak mendapat apa-apa. Kita cuma dapat capeknya doang, ngeluhnya doang, malah makin puyeng kan gitu ya. Mana orang ikut ngaji lagi di sini kan gitu, nyender, baik pelangak pelongo kan gitu. Orang lagi jelasin ilmu, pelangak pelongo, waduh gitu. Pelan-pelan sebelum dilanjut ini dipahamin dulu tuh tadi. Menunggu kabulnya doa itu ibadah kalau kita benar cara menunggunya. Karena kan doa bisa kabul ada syaratnya dan ada adab-adabnya yang harus kita jalanin untuk kabul doa gitu. Ada yang mau nanya, dipersilakan dulu sebelum dilanjut. Saudara-saudara yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama di dalam doa ada syaratnya. Syarat berdoa ada 15 menurut Imam Al-Hulaimi dan Ibnu Hajar, jadi ada 15. Yang pertama ialah tidak bertentangan dengan hukum akal dan adat gitu. Tidak bertentangan dengan hukum akal dan adat gitu. Yang diartikan ialah jangan minta yang mustahil, jangan minta yang mustahil, jangan minta yang khariqul adat. Minta makanan deh turun tuh dari langit, duit sekoper turun dari langit, itu mustahil tuh, kecuali nabi dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pahamin dulu tuh, tidak boleh meminta yang mustahil atau tidak bertentangan dengan hukum akal dan adat. Kebanyakan kita banyak yang mustahil. Kerja gaji 3 juta, pengen beli Pajero, nggak bisa gitu. Duit dari mana? Bayar cicilannya 8 juta, 10 juta tuh. Udah nganggur kita nih, tapi pengennya jadi orang kaya. Ada duit dari daun, dari langit. Biasanya kalau anak bocil-bocil ingat gak dulu tuh, pesawat minta duit, mustahil tuh. Kecuali nabi dan wali. Kalau nabi mendapat mukjizat, wali mendapat ma'unah atau karamat, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Kalau kita orang yang hina, apalagi saya nih, jadi jangan minta yang aneh-aneh gitu. Lebih-lebih untuk gaya-gayaan. Kan banyak nih orang kalau minta berdoa, baca amalan untuk gaya-gayaan, banyak. Nggak boleh tuh. Yang nomor 2 ialah meminta yang haram jadi dibolehkan. Meminta yang haram jadi dibolehkan. Contohnya ialah khamar. Jadi boleh. Udah dah minum aja, halal buat ente, nggak boleh itu tuh, begitu tuh nggak boleh tuh, nauzubillah min zalik. Lalu berzina jadi boleh, nggak boleh. Banyak nih dari kita, terutama di kampung-kampung kan, dangdutan tuh, laki perempuan pada ngumpul, joget bareng, nauzubillah min zalik, itu namanya zina tuh, zina tangan, zina pikiran. Lebih-lebih mohon maaf, zina kelamin tuh. Banyak dari kita tuh, dari jauh udah mantau aja tuh. Masya Allah. Kalimat mulia jadi hina gara-gara zina tadi itu. Lalu yang nomor 3 ialah meminta yang rusak atau maksiat. Apa contohnya? Meminta harta lebih untuk berbangga-banggaan doang, supaya tetangga kita iri hati sama kita, enggak boleh. Supaya kawan-kawan kita menganggap kita orang berada, kagak boleh. Makanya itu ada syarat berdoa. Kenapa doa kita nggak kabul-kabul?
Kebanyakan kita minta kaya jadi sombong. Coba ingat tuh pesan Yarhamu Habib Anis Solo. Bukannya Allah nggak mau ngasih kita kaya, bukan. Tapi kebanyakan manusia kalau sudah kaya menjadi sombong gitu. Makanya kita nggak kaya-kaya gitu. Atau bahasa sononya udah miskin aja belagu. Apalagi kalau udah kaya gitu, saudara-saudara. Gimana? Ada yang bertanyakan dulu nih? Belum, jadi kita lanjut. Nomor 4 ialah tidak boleh mencoba-coba doa atau menguji doa. Nggak boleh nih. Kebanyakan kita kan nguji-nguji doa, nyoba-nyoba doa. Doa amalan ini kita cobain, mempan gak nih doanya? Manakib ini, rotib ini, hizib ini dicoba-cobain. Seminggu, sebulan, setahun gak ada perubahan, ditinggalin. Itu namanya nguji-nguji doa, nggak boleh tuh. Na'udzubillah min dzalik. Di sini mah ada orangnya, cuman nggak mau ngaku aja kan begitu. Yang banyak di sini yang nguji-nguji doa, nyoba-nyoba doa. Lebih-lebih gurunya masih muda. Nih guru bisa gak sih ya? Dibilang bisa, nih masih muda. Dibilang muda tapi kelakuannya begitu. Walau alam bisawab dah, itu mah keyakinan ente pada dah. Yang nomor 5 ialah tidak menganggap besar permintaan kita. Maksudnya ialah jangan merasa kebanyakan. Jangan. Aduh ya Allah, aneh kebanyakan minta. Jangan. Allah itu penerima semua keluh kesah manusia. Jadi jangan kepedean ente. Itu terus minta sama Allah yang banyak. Allah seneng, Allah bahagia dengerin rintihan makhluknya. Tandanya kita tuh seakan-akan ya Allah udah gak ada lagi deh Tuhan selain Engkau gitu. Jangan menganggap besar permintaan kita. Cuman jangan mustahil juga gitu. Tolong dibedain tuh. Yang nomor 6 ialah membaguskan sangka baik, harapan besar dikabul. Atau sangka baik, harapan doa kita dikabul. Maksudnya ialah hati kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nggak boleh setengah-setengah. Nggak boleh ragu. Nggak boleh sebenarnya doa gua diterima apa enggak sih ya? Kan gitu tuh, nggak boleh. Kebanyakan dari kita kalau nggak ngaji kan ngomongnya begitu. Hatinya setengah-setengah. Ketika amalan dikasih gurunya dibaca nggak kabul, langsung nggak dibaca lagi. Itu namanya hatinya setengah-setengah tuh. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, ya kita lanjut. Nomor 7 ialah berdoa tidak mengganggu kefarduan yang ada. Berdoa tidak mengganggu kefarduan yang ada ialah kita lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak mau nyemplung sumur, ditolongin dulu, jangan dilanjutin doanya gitu. Dikarenakan kewajiban kita menolong anak tersebut dulu. Atau anak kita mau digigit ular, matiin dulu ularnya, baru kita berdoa kembali begitu. Tapi maksudnya ialah berdoa tidak mengganggu kefarduan yang ada. Bisa dicontohkan pula kita kebanyakan berdoa tapi kita tidak mau berbakti kepada ayah dan ibu kita. Berapa banyak manusia berdoa terus tapi ayah dan ibunya merana, anak dan istrinya merana, kewajiban-kewajiban kepada anak istrinya ditinggalin. Kita galak sama anak, sama istri kita galak, sama orang tua kita nggak open. Berapa banyak manusia yang begitu. Dia baca amalan ke sana kemari, nyari guru sana kemari, tapi orang tuanya merana di rumah. Berapa banyak tuh. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Ada. Yang mana? Yang nggak ngaku kali ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang nomor 8 ialah tidak kecewa lambat dikabulkannya doa kita. Yang nomor 8. Bila mana kita lambat dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita nggak kecewa. Kita yakin, penuh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa lambatnya doa kita itu karena Allah memilihkan waktu buat kita yang tepat.
Begitu. Yang nomor 9 nih, yang banyak nih kejadian juga. Dia tahu arti doa kecuali dari Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dari kita, khususnya umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berdoa doanya wali, terutama yang ngaji nih, apalagi ngaji-ngaji yang gak jelas. Doa-doa wali itu doa yang sangat agung, yang bila mana ente baca berat itu tanggung jawabnya. Apa contohnya? Ilahi anta maksudi waridloka matlubi. Masya Allah, la quwata illa billah. Itu berat tuh Pak doanya. Ya Allah, hanya engkaulah yang aku maksud. Aku redo ya Allah. Ente baca itu, berarti ente ya kudu redo kalau dikasih miskin. Kalau dikasih susah, kalau dikasih senang, kalau dikasih sabar, taat, banyak tuh ente kudu redo tuh, gitu. Jangan sampai kita yang aneh-aneh gitu. Kalau dari Al-Quran boleh, ente nggak tahu artinya boleh dibaca karena dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari hadis-hadis boleh karena dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak doa-doa ngelunasin hutang, contohnya banyak-banyak nih saya ijazah ini, terutama buat saya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qdi duyuni, ya Allah lunaskanlah hutangku. Boleh tuh banyak-banyak doa tuh gitu. Jadi doanya udah yang gak aneh-aneh lagi. Kita kebanyakan doanya wali Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah fana, yang sudah ma'rifatnya tinggi. Boleh gak? Boleh aja dibaca, ngambil berkahnya. Cuman kalau buat keseharian kita, tolong dipikirin lagi. Karena doa wali-wali itu sangat tajam, sangat agung, sangat tinggi maknanya. Kita yang nggak tahu apa-apa, bingung, kan gitu ya. Yang nomor 10 ialah mencari kata-kata. Mencari kata-kata di dalam berdoa supaya beradab. Gitu, nomor 10. Mencari kata-kata supaya beradab dalam berdoa. Contohnya, ente nggak mungkin manggil Allah kayak manggil temen. Ya Allah, bagaimana biasanya? Nggak boleh tuh. Ya Allah, ilaukan, ya nggak boleh tuh. Ya Allah seperti biasa, gak boleh, kudu sopan gitu. Emang Tuhan mertua lo? Kan bukan, enak aja lah. Bukan, kudu sopan tuh manggil Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana mencari kata-kata dalam berdoa supaya beradab, nanti masuknya ke bab adab dalam berdoa nomor 2. Lalu nomor 11, berdoa dengan Asmaul Husna gitu. Berdoa dengan Asmaul Husna, asma-asma yang baik. Asmanya Allah Subhanahu Wa Taala ada 4.000 nama. 1.000 yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. 1.000 lagi yang tahu hanya para malaikatnya, 1.000 lagi yang tahu hanya para nabi dan rasulnya, 300 di dalam kitab Taurat, 300 di dalam kitab Zabur, 300 di dalam kitab Injil, lalu ada 100 di dalam Al-Quranul Karim, yang 99 sudah sering kita ketahuin, yang 1 disamarkan atau dirahasiakan gitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang lebih lucu. Sekelompok orang menyebut perkumpulan Ismul Azam atau majelis Ismul Azam lah, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama yang sangat agung, kan begitu ya. Al-Kisah, umpamanya saya berkata kepada fulan, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai Ismul Azam, berarti Allah mempunyai nama yang kecil. Bila mana ente tahu nih nama Allah yang paling hina, paling rendah, aneh masuk, aneh belajar pada ente gitu. Bila mana ente nggak tahu, ente ngaji sama aneh gitu gara-gara Ismul Azam. Nggak boleh kita menyebut
Asmaul Husna yang paling agung tuh ialah ya Allah gitu. Maksudnya ialah kita berdoa dengan Asmaul Husna. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Ya Hayu ya Qayyum Al-Kisna. Boleh tuh. Jangan lupa di setiap kita berdoa, kapanpun waktunya kita harus berdoa dengan Asmaul Husna. Insya Allah kabulnya doa makin cepat gara-gara ada asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disisipkan di dalam doa kita. Yang nomor 12 ialah hadir hati, hudurnya hati, sadar. Kita kalau berdoa itu sadar, jangan cuman gajian doang, ingat sadar. Tapi kalau berdoa kudu sadar, hatinya kudu hadir, minimal di dalam doa kita gitu, minimal sadar. Banyak kan orang yang berdoa syakron, mabok. Mabok yang dimaksud bukan mabok karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mabok karena dunia gitu. Buru-buru doanya karena takut sama bosnya mau meeting gitu, takut sama pelanggannya mau beli kabur kan gitu. Kadang hatinya agak sadar. Yang nomor 13 ialah mengetahui hajatnya hanya Allah yang bisa kabulkan. Dia paham tuh di dalam itikadnya, yang ngobulin cuman Allah gitu, bukan wali-wali, bukan batu-batu, bukan setan, bukan demit, jin, babegik, medi, lembut, Ratu Kidul, jin hijau, bukan. Tapi yang mengabulkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu yang mengabulkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkinan besar Allah Subhanahu wa Ta'ala bakalan ngabulin ini doa kalau keyakinannya benar yang gitu. Yang nomor 14 ialah yang paling penting dari yang penting ialah makan dan minumnya halal. Makan dan minumnya halal. Percuma kita udah taat, udah takwa semuanya, udah dijalanin, tapi makan dan minumnya haram, percuma. Yang dimaksud di sini adalah makan dan minum halal. Apa itu? Banyak dari kita kalau makan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Banyak-banyak tuh doa. Atau supaya makanan kita jadi berkah, banyak-banyak baca sholawat dulu setiap mau sesuapan. Bagaimana kalau lupa di tengah-tengah kita berdoa Bismillahi fil awali wal akhiri gitu. Lalu selesai makan kita berdoa Alhamdulillahillazi at'amana wasaqona wa ja'alana minal muslimin gitu. Jangan lupa nih, bahkan pada lupa. Karena kita sudah dunia benar, jadi apa-apa lupa gitu. Atau sebelum minum baca tuh yang diajarin oleh Rasulullah SAW. Minumnya Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali tegukan atau sekali tegukan dan lalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Supaya minuman kita sehat, boleh dicatat nih ada bacaannya dari guru-guru kita, yakni nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam tuh. Atau ente biar mana nggak mau kehausan, bacalah Al-Kausar 7 kali sebelum minum, insya Allah kita nggak bakalan kehausan gitu. Bila mana makanan minumnya halal, insya Allah darah kita halal. Kalau darah kita halal, akal akan hidup, hati akan hidup, semuanya akan hidup karena setan tidak ada ruang lagi di dalam tubuh kita karena semuanya serba halal. Yang nomor 15 ialah yang terakhir, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhlas. Atau bahasa dasarnya ialah takwa, taat, syami'na wa ta'na. Suruh ngaji yang ngaji, itu Pak. Salat ya salat, kerja ya kerja, main ya main. Gampang, ikhlas. Ikhlas itu udah tidak diingat-ingat lagi gitu, saudara-saudara. Bagaimana, ada yang bertanyakan dulu kah sebelum dilanjut? Bagaimana gitu? Kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 2, yakni adab berdoa. Dan berdoa itu menunjang untuk diperhatikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita beradab.
Ada berdoa itu ada 40 atau 50, ada banyak di dalam kitab-kitab, tapi hari ini ialah 10 aja udah cukup di dalam kitab Ibnu Athaillah Iskandari. Yang dimana yang pertama ialah bersuci dahulu. Ada berdoa bersuci. Kalau mau menghadap bos, analoginya kita kan mandi, pakaiannya rapih kan begitu, gosok gigi, bersuci dahulu. Apalagi kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, wudu dulu gitu, mandi wajib yang benar, wudu, baru kita berdoa yang sungguh-sungguh. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperhatikan kita kalau wudu kita aja nggak benar gitu, kalau wudu kita aja ngaco, mandi wajibnya nggak bisa gitu. Makanya jangan kebanyakan ngaji-ngaji yang aneh-aneh gitu. Berwudu dulu aja deh gitu, mandi wajib dulunya aja deh. Bagaimana bab airnya, karena bersuci itu yang paling dasar gitu. Sebab apa? Miftahus shalah at-tahur, kuncian daripada salat ialah bersuci gitu. Yang nomor 2 ialah menutup aurat. Dahsyatnya minta ampun ini yang menutup aurat. Udah ngaji tinggi-tinggi dan kuliah kemana-mana, jangan dong, nggak boleh. Bila mana ente mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah membuka aurat. Berapa banyak manusia di dunia buka aurat, kok ketika meninggal dia nutup aurat semuanya. Harusnya kita belajar sampai sana tuh logikanya. Iya juga ya, kan gitu. Nutup aurat. Kata Yarhamu Walid Sid Al-Habib Durrahman Segab, orang yang membuka aurat selama di dunia doanya mardud, ketolak gitu tuh. Udah diingat-ingat tuh. Karena azab yang paling besar ialah orang-orang yang buka aurat. Yang nomor 3 ialah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemungkinan besar kabul doanya menghadap kiblat, dikarenakan kiblatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini ialah Ka'bah. Itu makanya pergi haji kan pada ke Ka'bah tuh. Bukan menyembah Ka'bah, tapi hanya syariatnya doang. Jangan disalahpahamin ini nih gitu. Kita tetap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang nomor 4 ialah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu pujian Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lalu ada salawat. Jangan lupa pakai salawat. Isi ditutup salawat lagi gitu. Baru amin. Tidak ada doa yang ditolak bila mana pembukanya salawat, penutupnya salawat gitu. Sudahkah kita begini nih, 4 nih. Tersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, memulai dengan bismillah, ujian, salawat, isi mah banyak kan. Lalu menutup dengan salawat lagi. Lalu yang nomor 5 ialah mengangkat kedua tangan kita setinggi dada. Setinggi dada gitu. Setinggi dada. Jangan kayak orang males didengkul. Jangan, apalagi di perut. Cuman jangan ketinggian di pala, jangan, tapi di dada. Lalu menyapunya nanti ke muka, menyapunya. Yang nomor 6 ialah tidak mengangkat pandangan ke atas. Pandangan kita ke telapak tangan, mata batinnya. Mata lahirnya ke telapak tangan kita tuh. Coba lihat deh ulama-ulama besar tuh kalau berdoa. Tangannya setinggi dada, matanya ke telapak. Kalau kita matanya ke telapak tangan orang, ke langit, ngapain? Nyari cecek? Jangan dong. Udah ngaji dong, pelan-pelan dong, udah dibenahin dong yang gini-ginian. Lalu yang nomor 7 ialah berulang-ulang. Berulang-ulang.
Istiqomah bahasanya. Bahasa Indonesianya konsisten. 2 kali, 3 kali terus sampai akhir hayat, berulang-ulang. Berapa banyak dari kita kalau udah doa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali nggak kabul, nyerah dia. Jangan dong, nyari syariat dah ke Gunung Kawi. Mau ngapain? Tahu di sini pengennya instan kan gitu ya. Jikiran la turun duit dari langit enggak gitu. Lalu yang nomor 8 ialah merendahkan suara. Pelan-pelan. Allahu syami'un, Allah Maha mendengar. Nggak usah nanti teriak-teriak nggak jelas. Nggak usah, pelan-pelan. Allah Maha mendengar hati ente tuh. Karena semuanya di dalam ilmunya alimun. Semuanya di dalam ilmunya dia. Allah Maha tahu keinginan ente. Jadi nggak usah keras-keras kalau doa. Gitu. Santai, pelan-pelan, tenang gitu. Lalu nomor 9 ialah khusyuknya anggota. Tenang, tidak buru-buru, tidak gerasa gerusuk. Sekalipun ente kerja sibuk, tenang dulu, tenangin dulu, HP-nya tutup dulu dah, dibalik atau dimatiin dulu, tenang dulu 10 menit. Masa nggak bisa 10 menit doa malam-malam tuh tenang gitu. Khusyuknya anggota, tenang dulu dah. Dalam hati ente etikotnya begini, udah dunia cukup, ente menghadap Tuhan dengan tenang dulu dah, gitu maksudnya. Ya nomor 10 ialah mendahulukan taubat dulu. Taubatan nasuha, udah janji nggak diulangin lagi gitu, janji udah taubat, astagfirullahaladzim, janji gitu. Bila mana kita masih kesulitan atau kesusahan di dalam rezeki, ketika kita habis salam banyak-banyak mengucapkan sallallahu ala Muhammad 100 kali sebelum istighfar tuh. Sebelum istighfar dicatat tuh. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat dan berdoanya sudah kita jelaskan pelan-pelan, berdetail. Inilah gunanya ngaji, yang dimana syarat berdoa ada 15, ada berdoa ada 10, yang dimana inilah menjadi dasar kenapa doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mungkin, mohon maaf terutama saya, syarat berdoanya kurang atau beradabnya kepada Allah Subhanahu wa taala kurang. Itulah yang menjadi dasar kenapa doa saya tidak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berkeyakinan dan diajarin oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Ibn Athaillah Sekandari, jangan sampai kita berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sebab doa kita belum ditolak. Gitu. Gimana, ada yang mau ditanyakan atau di-sharing-sharing? Bila mana tidak ada, lakum minkum, mohon maaf bila mana saya salah kata dan perbuatan gitu ya, terutama yang hadir di sini yang dari tadi kesinggung mulu, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila